Yang paling penting pesan kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, itu yang paling penting. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pandemi COVID-19 yang hari ini sudah menurun tapi masih mengkhawatirkan. Program PPKM dilanjutkan sampai akhir bulan kalau nggak salah. Di tanggal 23 mungkin akan dilanjutkan kembali. Karena apa? Karena paparan virus COVID ini tidak kunjung berhenti, terutama di berbagai kota. Gitu. Nah, memang ada level 4, 3, 2 dan sebagainya, tapi ini tetap perlu kita waspadai. Pemerintah sudah melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment. Tapi saya masih menginginkan sebetulnya selain ada unsur kuratif, tapi juga ada unsur prevention, pencegahan. Bagaimana agar virus itu tidak terpapar pada kita dan keluarga kita. Nah, untuk membahas hal ini, saya kembali berdiskusi, memunculkan kembali alat yang temuan anak bangsa ini, temuan dari inovator muda, Justin Hartono dan Nicholas Hartono, namanya virus protector. Ini dulu pernah kita bahas. Nah, sekarang kami ingin membahas kembali untuk melihat apakah ini alat ini efektif atau tidak. Untuk itu, saya akan diskusi dengan dua orang tamu saya. Pertama, Ibu Sisi Peleh, beliau adalah penanggung jawab marketing di produksi virus protector ini. Dan yang kedua ada Dr. Gigi Hence Wijaya, beliau salah satu konsumen ya Pak? Baik, iya. Oke. Betul. Bu Sisi, sudah hampir sebulan. Ya. Alat ini kita kita promosikan waktu itu ya, karena bukan alatnya sih sebetulnya waktu itu yang kita promosikan adalah inovasi karya anak bangsa gitu. Nah, saya nagih janji nih, bagaimana setelah sebulan ini, apakah ada animo masyarakat terhadap produk ini? Kami sungguh berterima kasih kepada anak-anak bangsa, khususnya Pak Rudi. Ya. Setelah program itu, sebenarnya yang paling inti adalah bahwa produk ini adalah produk anak bangsa. Ya, ya, Dan ya. ini yang kita harus promosiin, bagaimana alat ini bisa masuk ke berbagai tempat untuk bisa fungsinya bisa dirasakan oleh mereka semua. Dan animonya itu luar biasa sekali, Pak. Yeah. Sangat-sangat luar biasa, bukan hanya luar biasa, sangat luar biasa. Yeah. Dan responnya itu menanyakan tentang produk dan lain sebagainya. Tapi di atas segala sesuatu itu, ini adalah produk anak bangsa yang kita rasakan begitu luar biasa sih. Ya, Bu Sisi, ini kebetulan kan saya dikasih hadiah satu kemarin ini. Ini saya pakai nih Dok. Saya pakai di sini. Saya jujur aja mendapatkan manfaat gitu loh. Setiap pagi sebelum saya ngantor, saya sudah minta tolong ke OB untuk menyalakan gitu. Jadi ruangannya jadi fresh gitu. Jadi fresh. Kita punya alat juga, alat yang namanya particle counter ya. Dan sangat signifikan hasilnya gitu. Nah, saya bukan mau ya Pak ya, bukan tapi yang jelas ini seperti ibaratnya begini Dok. Rumah bocor gitu. Ini hulu ya. Terus ini hilir gitu kan. Iya. Pemerintah sedang sibuk menangani hilirnya nih. Ngepel lantainya, artinya terus mengobati, membuat tempat isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi yang paling penting kan kita harus menambal supaya nggak bocor. Kebocoran. Hulunya. Nah, hulunya ini menurut saya adalah kalau dalam konteks pandemi adalah bagaimana supaya kita tidak terpapar. Betul, Pak. Salah satunya pakai masker Betul. misalkan. Tapi pakai masker pun kekuatan masker itu seberapa sih? Ini kan virus corona itu kan sangat kecil ya Dok ya? Iya. Sekian mikron gitu ya Bu ya? Nah, kalau udaranya bersih ya, pengalaman saya nih Dok, karena saya juga survivor, adalah sangat bermanfaat ini untuk untuk ruangan kecil di apartemen gitu ya. Ini berapa meter persegi Bu sebetulnya? Ini unik sih Pak produknya. Jadi kita itu benar-benar dibilang all size.
Jadi berapapun ukurannya dari 20 sampai 120 Masih bisa nangkap? bisa dipakai. Jadi nggak hanya cuma satu area, umpamanya 20, 30, 40, 50, tapi dari 20 ke 120 meter persegi kita bisa cover. Tinggal mainin di speednya aja dok, Pak Rudi. Bu Cici, dari sebulan ini yang Ibu tanganin ya, ini peminatnya ini kebanyakan dari personal, keluarga atau instansi Bu? Jadi ini responnya itu luar biasa sekali Pak Rudi. Jadi nggak hanya rumah tangga, ya, kemudian juga kantor-kantor pemerintahan, ada beberapa rumah ibadah dan juga kantor-kantor pada umumnya. Kalau nggak salah, saya dengar ada juga dari kantor instansi militer juga ya? Betul, dari Mabesal Angkatan Laut. Sama jadi, Pangkostrat ya waktu itu. Dari beberapa perusahaan airline juga ada gitu. Airline ada, salah satu yang airline. dari konsumen pribadi, apartemen banyak nggak Bu? Apartemen banyak, rumah juga banyak sih Pak. Jadi nggak hanya dibatasin sama rumah atau apartemen, tapi ini pemakaiannya bisa di rumah, di kantor, di tempat ibadah, di ruang publik, umpamanya rumah sakit atau umpamanya puskesmas, banyak. Dan ini keunggulannya portable sih ya, dan bisa ditarik ke sana kemari. Betul. Jadi kayak umpamanya saya katakan tadi kan itu all size Pak. Jadi ini bisa pindah dari kamar kecil ke ruang tamu, ke ruang makan. Jadi ini bisa ditarik ke sana kemari. Jadi nggak hanya constraint di satu ruangan, tapi bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Apakah umpamanya apartemennya itu berapa meter, jadi bisa diatur sih Pak. Ya, Bu, dari kegiatan Ibu untuk CRM, customer relationship management ya. Jadi setelah customer membeli ini biasanya kan ada feedback. Betul. Nah, bagaimana feedback mereka setelah membeli alat ini? Ada beberapa customer kami semuanya nggak pernah komplain sih Pak. Jadi mereka puas dengan apa yang kita berikan, karena nggak hanya cuma sekedar janji, tapi kita benar-benar apa yang kita omongin itu in reality harus inline. Oke, Dokter Hence ini. Baik, Pak. Ini dokter gigi. Ya. Dok, saya kaget juga ini. Ternyata dokter gigi berani melakukan testimoni. Sudah berapa lama menggunakan alat ini? Saya baru seminggu ini. Ini digunakan di rumah atau di tempat praktek, Dok? Di tempat praktek, di ruang kerja saya. Di ruang praktek aja. Di mana, Dok? Dokter? Di Arif Hakim Raya nomor 18 di Depok, Jawa Barat. Bagaimana nih Dok? Manfaatnya yang dokter rasakan ya? Saya rasakan udara jadi lebih fresh, lebih bersih. Karena kalau kita kerja kan ada aerosol yang ada aerosol kalau kita ngebur. Nah, ruangan akan jadi steril dengan ini. Karena kita kemarin oleh Ibu Sisi di tes dengan partikel counter ya. Dari berapa ke berapa, Dok? 275.000 dalam waktu 1 jam tinggal 7.000 yang 0,3 mikron itu ya. Padahal ruang operasi yang ideal tuh 10.000 katanya standarnya ya. Ya, ini di bawah ruang operasi berarti sangat steril ya. 7.000 udah bagus. Iya. Dan ini dari pasien dokter ada respon nggak? Ya pasien lebih percaya ya kalau ruangannya jadi bersih kan kita kasih tahu juga. Iya. Apalagi di musim pandemi ini. Iya, musim pandemi. Pasien agak rewel Dok ya. Iya, mereka pasti ada yang kekhawatiran apakah kalau ruangannya steril kita bisa berikan ada alat untuk sterilisasi ruangan, udara di sekitarnya akan lebih baik, jauh lebih baik. Ya. Dok, apakah dokter merekomendasikan ini untuk di rumah atau di ruang praktek atau apa ya Dok? Saya sangat merekomendasikan ya, karena kan menurut penemunya kan ini bisa membawa ruang OK ke dalam situasi keluarga kita. Ya. Itu kan steril ruangan itu. Iya. Ini menarik sekali. Bu Sisi, ini Dokter Hence sudah memberikan testimoni. Saya dengar juga ada yang pasien asma juga ya katanya, terbantu ya. Sangat Pak. Jadi mereka waktu pas ini sih sebenarnya ada satu customer
itu positif COVID. Terus kemudian malam itu dia bilang minta diantar. Kita bilang oke, kita antar malam itu. Dan karena keluarga itu suaminya negatif, istrinya positif, jadi mau nggak mau kan harus ada ruang isolasi di rumah. Dan mereka pakai ruang kamar untuk jadi ruang isolasi plus alat kami, alat virus protector. Itu untuk yang pasien COVID ya? Iya, pasien COVID. Yang asma tadi? Kemudian untuk yang asma, mereka kita seperti Dr. Hence katakan tadi, dari 270-an ribu ke 7.000 partikelnya itu kan yang ada di dalam ruangan itu jadi benar-benar light. Jadi waktu pas mereka bernafas itu mereka rasakan, lebih fresh, betul. Gitu. Karena kalau umpamanya kita tahu pernafasan itu ada dua, dari hidung maupun juga dari kulit. Jadi mereka waktu pas merasakan partikel yang ada di dalam ruangan itu jadi lebih light, itu mereka bisa rasakan dan nafasnya juga lebih enteng. Bu Cici, dari segi marketing ini yang kemarin memesan alat ini itu sebaran wilayahnya di mana saja, Bu? Nasional, Pak. Oh, iya nasional. Jadi ada yang dari Medan, dari Padang, Lampung, Manado. Jadi Ibu langsung mengirimkan dari luar kota juga? Iya, jasa pengiriman langsung bisa ya? Betul. Surabaya, Kediri, Malang, Makassar. Luar Jawa juga berarti? Luar Jawa juga, betul. Iya. Jadi kalau nggak salah katanya ada masih banyak peminat-peminat juga ya? Sampai saat ini Pak, kami sangat bersyukur respon dari Kanal Anak Bangsa itu sampai saat ini masih menghubungi kami sih. Mereka lihat di Kanal Anak Bangsa, terus kemudian melihat bahwa produk ini ada 2 orang yang begitu luar biasa. Mereka coba tanya pertama sekali informasi, terus terakhir closing sih Pak. Iya. Jadi sahabat Indonesia, sebetulnya intens awal kami itu bukan ke alatnya, tapi adalah inovasi anak bangsa, itu yang utama. Tapi ternyata alat ini membawa manfaat yang signifikan, khususnya di masa pandemi. Saya lebih bersyukur lagi nih Bu, ya. Artinya ini inovasi anak bangsa ini benar-benar bermanfaat sekali. Bangsa Indonesia itu yang paling penting. Gitu. Dan saya lihat ini Pak responnya, sekarang masyarakat itu lebih mengapresiasi. Kalau dulu kan mereka mengapresiasi, barang import. Tapi dari respon yang kami dapat, mereka sangat-sangat menghargai karya anak bangsa. Jadi ini ada satu pergeseran yang luar biasa sih di masyarakat bahwa mereka mulai menghargai karya anak bangsa sendiri. Kayaknya harusnya begitu Dok ya? Iya, gitu. Karya anak bangsa. Bukan kita siapa lagi gitu. Kita bangga sekali. Iya, harus bangga gitu. Jadi saya pribadi tertarik bukan alatnya dulu Dok. Tapi bagaimana ini anak muda ini masih umur 26, 27, 28 nih. Generasi milenial. Iya. Jadi dan kalau kita lihat ada yang demo-demo di luar gitu kan, anak muda juga gitu. Tapi anak ini berbeda. Dia dalam senyap dia membuat satu temuan yang bermanfaat buat bagi Indonesia. Itu kan luar biasa. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, dan lompatan pemikiran mereka Pak, khususnya untuk Dustin sama Nicholas Hartono, itu punya lompatan pemikiran yang luar biasa, nggak cuma sekedar anak muda milenial, tapi mereka memikirkan bahwa yang mereka buat bukan sesuatu yang standar yang biasa, tapi merupakan satu lompatan quality yang perlu kita apresiasi, above average dari kondisi yang ada di masyarakat saat ini untuk produk-produk sejenis. Jadi kan ini kalau nggak salah dulu ada 3 ya, ada UV-nya, ada karbon, ada HEPA. HEPA-nya pun yang terbaru kalau nggak salah. Dan HEPA-nya adalah HEPA 14 yang certified individually. Jadi bukan by batch, tapi setiap produk yang dipakai itu ada sertifikasi. Dok, saya yang menarik tadi yang dokter sampaikan tadi, memang pernah disampaikan sama inovatornya bahwa dia itu memindahkan ruang operasi, ruang OK itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menarik bagi saya. Karena ini kan kalau di OK kan harus permanen besar gitu kan. Dengan skala besar dikecilkan, di portable. Mudah-mudahan nanti kalau pada skala lebih kecil lagi Bu, mungkin untuk mobil, untuk apa, saya lagi menantang mereka sih untuk berinovasi baru. Karena COVID ini berkembang kan atas dasar pergerakan manusia. Nah, kita nggak mungkin nggak bergerak Dok. Betul. Untuk mencari makan, ada sopir, ada taksi online gitu ya. Dan beberapa itu kan membutuhkan ini. Dan penumpang juga harus lebih secure kalau ada alat yang lebih kecil di mobil. Kita juga ada di mobil lebih kecil. Jadi saya nggak tahu apakah bisa. Ini dari OK, ruang besar dikecilkan seperti ini, apakah bisa dikecilkan lagi? Siapa tahu bisa. Kalau mereka kan tadi mempunyai pemikiran yang progresif kan, inovatif. Luar biasa.
Ini menarik sekali. Mungkin teman-teman dokter gigi yang lain mungkin pernah disampaikan gitu untuk menggunakan alat yang sama? Ya, saya sampaikan ke beberapa teman yang teman-teman diskusi, saya sampaikan penggunaan alat ini. Saya sangat tertarik karena ini inovasi anak bangsa dan produknya menurut saya kompleks sekali gitu. Dan bisa dipindahkan ke satu ruangan ke ruangan lain. Portable, gampang sekali. Sebenarnya yang paling penting dok, saya itu alat ini, keberadaan alat ini itu mempercepat kita untuk segera keluar dari krisis pandemi itu. Itu yang paling penting. Ini yang penting dok. Jadi kenapa saya mempromosikan anak muda 2 orang itu, Justin sama Nicholas. Karena karyanya bukan hanya sekedar temuan biasa, tapi bermanfaat untuk segera kita keluar dari krisis multidimensi ini kan untuk pandemi ini. Jadi ini salah satu lompatan menurut saya. Bu Sisi, ke depan rencananya seperti apa selanjutnya? Jadi kami berterima kasih dulu Pak Rudi untuk customer ataupun umpamanya siapapun yang sudah respon, sudah menghubungi kami, karena itu adalah satu apresiasi yang luar biasa dari masyarakat bahwa karya anak bangsa itu sangat-sangat dihargai. Dan kemudian untuk yang kedua, kondisi ini kan namanya PPKM 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat ke depan, kalau umpamanya kita lihat beberapa negara yang sudah divaksin segala macam progresnya, ini kan benar-benar kita nggak tahu nih arah ke depan itu seperti kayak apa. Tapi yang pasti bahwa kita pasti akan keluar dari COVID ini, dan salah satu cara yang dimana kita bisa kerja dengan nyaman dan lain sebagainya, harus ada alat yang mensterilkan ruangan di mana kita bekerja ataupun beraktivitas. Ya, ke depan kalau nggak salah proses belajar tatap muka mulai diizinkan gitu, perkantoran mulai dibuka kembali. Saya kira mereka perlu alat seperti ini ya, saya kira ya, supaya menjamin rasa keamanan anak-anak yang sekolah, mahasiswa dan sebagainya, supaya ini minimal kalau saya punya anak itu secure gitu loh. Kalau anak sekolah kalau mungkin bisa dimasukkan juga di program Kementerian Kemendikbudristek gitu ya, atau mungkin kantor-kantor yang lain Bu. Artinya Pak Rudi, lebih murah ini membeli alat ini daripada mengobati kan dok, menyembuhkan dari COVID. Kalau nggak salah pemerintah untuk satu pasien COVID yang ditanggung pemerintah itu hampir 80 sampai 90 juta gitu. Yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar nakes, untuk membayar obatnya, segala macam lah. Nah, itu kalau sembuh. Kalau meninggal pun ada tambahan lagi. Biaya protokol pemakaman COVID ada berapa puluh juta lagi. Jadi artinya menurut saya lebih cenderung lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu intent saya sih dok. Betul Pak. Oke, dokter mungkin ada yang disampaikan masalah bagaimana kita mencegah supaya kita gak terpapar COVID-19 ini. Ya kita harus prokes, selalu prokes. Dengan adanya alat virus protektor ini, udara sekitar kita juga lebih steril. Dengan ditambah prokes, kita akan sanggup keluar dari pandemi ini. Dan kita patut berbangga dengan inovasi anak negeri yang dibuat oleh Nicholas dan Dustin. Luar biasa sekali. Merdeka. Siap, merdeka. Bu Sisi, terakhir apa yang Ibu sampaikan? Jadi untuk ke depan, produk ini memang satu lompatan yang luar biasa. Kalau kita lihat ini punya HEPA-nya itu dua side. Jadi nggak hanya cuma di satu sisi di depan, tapi ada 2 side ininya ya. Kemudian ini bisa bergerak kemanapun kita mau, baik dari ruangan 20 meter persegi sampai ke 120 meter persegi. Ini benar-benar mobile dan HEPA-nya HEPA portable yang benar-benar compact dengan desain yang kokoh, heavy duty sekali. Betul ya. Oke. Ini orang marketing beneran. Baik, terima kasih Bu Sisi. Dokter Hence, terima kasih sama-sama waktunya. Tapi yang paling penting bukan bagaimana kita memproduksikan alat, tapi bagaimana kita membantu masyarakat kita untuk mencegah adanya COVID-19. Dan ini salah satu upaya kita, ikhtiar kita. Ya, yang kedua tadi dokter bilang untuk tetap taat protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Sisi, Dokter Hence, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian
uraian dari Ibu Sisi mewakili produsen dari alat virus protector, kemudian juga ada testimoni yang sangat menarik dari Dr. Hence Wijaya. Yang paling penting pesan kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, itu yang paling penting. Dan virus protector ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk jangan sampai kita terpapar virus COVID-19, apalagi ada varian baru, ada Delta, katanya juga akan ada varian Lambda dan sebagainya. Ini harus kita cegah dan salah satunya menggunakan alat yang namanya virus protector ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan yang paling penting tetap taat protokol kesehatan. Saya Rudi S. Kampri dan jangan lupa ikutin terus semua postingan dari kanal Anak Bangsa TV. Sampai jumpa.